Tuhan dulu dong buat yang di rumah-rumah. Sekarang tiba saatnya kita mau memuji nama Tuhan. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi setidaknya kita harus bersyukur karena kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama sebelum itu kita bersatu di dalam doa dulu. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Terima kasih Bapak atas setiap rahmat-Mu ya Bapak. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapak yang telah Kau berikan kepada setiap kami ya Bapak. Hingga pada saat ini ya Bapak, kami diperbolehkan Bapak untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapak. Terima kasih atas setiap anugerah-Mu ya Bapak. Biarlah kiranya Bapak pada saat ini ya Bapak, para tentara-Mu ya Bapak datang ke hadapan-Mu ya Bapak, ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Biarlah kiranya ya Bapak nama-Mu dimuliakan ya Bapak, nama-Mu ditinggikan ya Bapak. Biarlah Bapak Roh Kudus yang akan mengambil alih semuanya ini, penuhi kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Sama-sama yang percaya katakan amin. Sama-sama kita memuji nama Tuhan, amin. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds unbroken. Faith, nothing is impossible. Sama-sama kita memuji nama Tuhan, amin. Sama-sama katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. You're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Sama-sama katakan, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe. Sekali lagi, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you, Jesus. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds unbroken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Sama-sama kita persiapkan hati kita. Biarlah kita dapat dilayakkan oleh Tuhan. Sama-sama katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan.
batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu ya Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. sama-sama kita ulang dari awal. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu ya Bapa. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. kami muliakan nama-Mu ya Bapa. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami rindu padamu. Lawatlah setiap kami ya Bapa. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa. Penuhi kami Bapa di setiap rumah-rumah ya Bapa. Biarlah kami dapat merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi nama-Mu. Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. kami mengangkat setiap pujian ini ya Bapa. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. sama-sama lagi anak muda angkat suaramu, ku nyanyi.
disembah, Kau layak disembah. Sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi nama-Mu. Haleluya. Syaralaba syaralaba diaralaba syaralaba diaralaba syaralaba diaralaba syaralaba diaralaba 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 syaralaba diaralaba diaralaba syaralaba syaralaba diaralaba diaralaba syaralaba diaralaba syaralaba diaralaba syaralaba diaralaba 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 diaralaba. Haleluya. Naikkan pujian bagi-Mu ya Tuhanku. Sekarang tiba saatnya sama-sama anak muda kita berdoa bagi bangsa dan negara ini. Ya Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau menaikkan penyembahan ini ya Bapa. Biarlah Engkau memulihkan Indonesia ya Bapa. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami cinta akan negara ini ya Bapa. Anak-anak muda ini ya Bapa cinta kepada Indonesia ya Bapa. Syaralaba syaralaba diaralaba 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 syaralaba diaralaba. Terima kasih. Sama-sama kita naikkan pujian ini bagi bangsa kita. Nyanyikan ini dengan segenap hatimu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sama-sama kita naikkan ini sekali lagi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sama-sama katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu ya Bapa. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan.
Shalom, hai anak muda sekalian. Sudah lama ya Koko nggak ketemu dengan kalian. Nah, pada hari ini Koko ingin membawakan renungan yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 yang berkata bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, tema khotbah, judul khotbah yang hari ini yang Koko mau bawakan ialah Tuhan mau memakai kalian untuk menjadi berkat dan membawa dampak. Tuhan mau memakai kalian untuk dapat menjadi seorang history maker. Ya, Mazmur 127 ayat 4 berkata begini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Adik-adik sekalian, Tuhan punya harapan yang besar buat setiap anak-anak muda. Orang dewasa mungkin nganggap kalian gak penting. Ya, mungkin merendahkan kalian, menganggap kau masih anak kecil. Apa gunanya lah. Tetapi kalian harus belajar melihat dari pandangan Allah. Tuhan melihat engkau dengan kacamata yang berbeda. Tuhan mau kalian menjadi anak-anak muda yang berdampak, yang menjadi history maker, yang berbuah, yang menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kalian menjadi anak-anak muda yang sesuai dengan harapan Tuhan, maka nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Ya, tadi dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Biarpun kalian masih muda, jadilah teladan. Dimanapun kalian berada, jagalah tingkah laku, jagalah perkataan. Memang anak-anak muda masih suka senang-senang, masih suka bercanda, ya. Akan tetapi kita bukanlah diri kita lagi. Kita telah dibeli, ditebus dengan darah yang mahal oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan menjadi pemilik hidup kita lagi, tetapi Tuhan Yesuslah yang menjadi pemilik hidup kita. Oleh karena itu, kita harus selalu belajar dari Tuhan Yesus untuk menjadi apa yang Dia mau, bukan menjadi apa yang kita mau. Ya, ada satu cerita yang begitu menarik di dalam Alkitab, ya, yang diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 10, yang berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan apa? Dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Saya yakin, Koko yakin kita semua pasti pernah mendengar cerita ini ya. Udah pasti hafal dah, kurang lebih ceritanya lah. Nah, banyak hamba Tuhan menggunakan kisah ini untuk menggambarkan betapa berkuasanya, betapa ajaibnya Tuhan Yesus Kristus. Banyak hamba Tuhan juga menggunakan perikop ini untuk menggambarkan bahwa dari sesuatu yang kita miliki, yang kecil itu, yang gak ada artinya itu, Tuhan sanggup melipat gandakan apa yang kita miliki menjadi banyak, sehingga dapat memberkati orang-orang banyak. Dan tentu saja pengajaran-pengajaran ini benar adanya, karena itu memang apa yang perikop ini ceritakan. Namun pada hari ini Koko ingin memfokuskan pada satu tokoh yang jarang disebut di dalam kisah yang sangat menarik tersebut. Ya, kalian sadar nggak bahwa ada satu tokoh di situ, yaitu anak yang mempunyai 5 roti, jelai, dan 2 ekor ikan itu. Ini merupakan tokoh yang penting, tapi jarang dikhotbahin. Kenapa? Ya, memang manusia itu menganggap anak-anak muda itu ya masih kecil lah. Ya, disebut juga cuma sekali, namanya nggak ditanya siapa. Di situ ditulis nama Filipus, ya, ditulis nama Andreas, saudara Simon Petrus. Anak kecilnya nggak ditanya namanya siapa. Kesian banget nggak sih? Nah, kita baca sama-sama ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 10. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia
Karena mereka melihat mujizat. Nah, inilah yang membedakan. Ya. Apa bedanya menjadi pengikut Kristus dan menjadi murid Kristus? Bedanya ialah orang mengikut Kristus karena dia menyaksikan mujizat. Orang yang terus tinggal setelah menyaksikan mujizat dan belajar bersama kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kalian mau jadi yang mana? Ya, kalian mau jadi yang mana? Mau jadi pengikut atau menjadi murid? Ketahuilah, yang mengguncangkan dunia, yang mengubah dunia ialah murid Tuhan Yesus Kristus. Pengikutnya kemana? Nggak tahu. Oleh sebab itu, Koko berharap kalian semua dapat menjadi pengikut-pengikut Kristus. Nah, di ayat berikutnya dikatakan, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Kalian lihat, Tuhan berkata, di manakah kita akan membeli roti? Tuhan yang kita sembah merupakan Tuhan yang penuh cinta kasih. Lihatlah hati Tuhanmu. Dia begitu lihat orang banyak, dia tahu apa yang mereka butuhkan. Mereka datang untuk menyaksikan mujizat. Tetapi Yesus melihat lebih daripada itu. Dia melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dia peduli sama orang-orang itu. Firman Tuhan berkata, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia bersama-sama dengan dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalian percaya? Apapun kebutuhanmu, ketahuilah Yesus peduli. Mintalah kepadanya karena dia peduli terhadapmu. Kenapa? Karena engkau sudah dibeli, engkau adalah biji matanya, engkau adalah ciptaannya. Dia tahu mengenai engkau sebelum engkau lahir. Dia yang menenun engkau di kandungan ibumu. Karena itu, jangan khawatir dalam segala sesuatu yang kau butuhkan, apapun itu, jodoh, kepintaran, ya, itu masa depan yang cerah, pekerjaan, mintalah kepada Tuhan. Karena dia tahu apa yang kau butuhkan, dan dia mau memberikan yang terbaik bagi kalian. Nah, dikatakan di ayat berikutnya, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Apa yang hendak dilakukannya. Ya. Aneh juga, ya, Tuhan sering begitu, dia senang bercanda. Dia udah tahu nih, Filipus pasti nggak tahu mesti gimana gitu. Tapi ya, ditanya juga kan. Ya. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Dia itu siapa? Filipus. Ya. Kadang Tuhan emang suka begitu. Ya. Kalau kita nanti melihat orang-orang di luar sana, sekarang ini masa-masa sulit, banyak orang yang nggak bisa makan. Waktu kita melihat orang-orang di luar sana, nanti ada suara yang berbicara di dalam hatimu. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Tuhan peduli dengan orang-orang yang terabaikan. Tuhan peduli dengan orang-orang yang lapar, orang-orang yang miskin. Dia mau kalian, saya sendiri, untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan di sana. Ingat, siapa yang menolong orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Ya. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhan Yesus agar kita ini dapat mengerti segenap kehendak Allah, segenap kuasa dan juga hikmat yang Allah miliki, hikmat yang Tuhan Yesus miliki. Lalu di ayat berikutnya dikatakan, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Roti seharga 200 dinar pada saat itu merupakan suatu jumlah yang banyak. Kalau kalian bekerja, upah satu hari itu lebih kurang 1 dinar. Jadi, kalau Filipus berkata, 200 dinar aja nggak cukup, berarti upah hampir 1 tahun, kurang 100 hari, itu pun masih nggak cukup untuk membeli roti. Bahkan, kalaupun dijadiin roti,
mereka cuma kebagian sedikit saja. Ya. Jadi di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita, apapun yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, kepintaran, kemampuan yang kita miliki, itu tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan kita. Selalu aja ada yang kurang. Kalau kita bergantung kepada apa yang kita miliki, maka harapan kita itu digantungkan kepada sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang fana. Oleh karena itu bergantunglah hanya kepada Tuhan Yesus yang empunya alam semesta. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Hai anak muda, di dalam hidupmu, apapun yang kau miliki, talenta yang kau miliki, kemampuan yang kau miliki, bahkan uang yang kau miliki, mungkin kelihatannya nggak berarti. Ya memang, kalian masih muda. Ya kalau punya uang paling berapa sih? Paling cukup buat jajan, beli kebab, beli bakmi, gitu. Memang kelihatannya apa yang kau miliki nggak bisa menolong orang, nggak bisa menjadi berkat, nggak bisa memenuhi kebutuhan orang banyak. Apa yang kalian miliki mungkin tidak cukup untuk membuat kalian menjadi history maker. Tetapi ketahuilah, ketika kalian menggabungkan, kalian memberikan talenta yang kalian miliki, kemampuan yang kalian miliki kepada Tuhan, no matter how small, it matters. Ya, jadi kalau kita manusia mungkin melihat dengan kacamata manusia, 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa artinya? Yang datang berbondong-bondong ribuan. Dikatakan 5.000 orang. Kalian harus sadar 5.000 orang di sini berarti yang datang tuh lebih. Mereka nggak hitung perempuan, karena zaman dulu perempuan memang statusnya di bawah pria. Dan juga anak-anak kecil udah pasti nggak dihitung, padahal ada anak kecil di situ. Nah, taruh deh yang datang benar-benar 5.000. Nggak mungkin cukup, apalagi badannya segede-gede kokok. Gitu. Jadi, kalau apapun yang kalian miliki, memang tidak berarti, kelihatannya nggak penting, nggak bisa membuat perubahan. Akan tetapi, ketika kita persembahkan pada Tuhan Yesus apa yang kita miliki, maka yang kita miliki itu bisa memberkati banyak orang. Ya. Dalam perikop pengajaran Tuhan Yesus soal talenta, ada hamba yang dipercayakan 5, ada hamba yang dipercayakan 2, dan ada hamba yang dikasih cuma 1. Namun, tuannya yang memberikan talenta-talenta ini tidak peduli dengan hasilnya. Yang dia pedulikan ialah apakah hambanya itu mau menggunakan talenta itu untuk menghasilkan untung. Ya. Yang kita pelajari dalam perikop itu ialah, kita nggak sempat baca ayatnya, bahwa tuannya itu mengapresiasi kedua hamba yang menghasilkan untung sesuai dengan talenta yang diberikan. Namun tuannya itu marah kepada hamba yang hanya dimiliki 1 talenta, yang terlalu malas lalu mengubur talenta itu. Kalau kalian diberikan talenta, ada dari kalian yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1, ada yang diberikan 4 mungkin, ada yang diberikan 3. Berapapun itu, ya, usahakanlah supaya kalian bisa menghasilkan sesuatu bagi kerajaan Tuhan. Karena dengan menghasilkan sesuatu, dengan menghasilkan buah, nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu sebabnya tuannya begitu marah terhadap hamba yang malas itu, yang mengubur 1 talenta yang diberikan kepadanya itu. Jadi janganlah berlaku seperti hamba yang malas tersebut. Kalau saja anak kecil tadi memilih untuk ngumpet, nggak memberikan roti itu, biarin aja. Aku kan cuma punya segini, ya toh, nggak ada gunanya. Untuk apa, ya toh? Kalau saja dia memilih untuk tidak memberikan ikan dan roti yang dimilikinya kepada Tuhan Yesus, mungkin keajaiban ini tidak pernah tercatat dalam Alkitab, dan orang-orang itu bakal kecewa dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka lapar.
Nggak ada. Mereka datang karena hanya untuk menyaksikan hal-hal yang berhubungan dengan fisik. Tuhan Yesus dalam perikop ini menunjukkan bahwa memang Tuhan Yesus peduli dengan segala kebutuhanmu, termasuk kebutuhan fisikmu. Melalui anak kecil ini, melalui pengorbanan anak kecil ini, maka semua orang diberkati, Tuhan Yesus dipermuliakan, ya, dan kisahnya tercatat sepanjang sejarah di dalam Alkitab. Berapapun yang kau miliki, apapun kemampuan yang kau miliki, persembahkanlah itu kepada Tuhan, ya. Maka engkau akan menjadi berkat, engkau akan membawa dampak yang positif, dan engkau akan memberkati orang lain. Bersama Yesus, engkau akan berbuah. Tadi dikatakan dalam Mazmur bahwa kalian adalah anak-anak muda seperti anak-anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak panah itu berfungsi apa? 1, untuk membunuh musuh. 2, untuk memenangkan peperangan. Namun anak panah itu nggak bakal bisa membunuh musuh, tidak bisa memenangkan peperangan kalau dia tidak digunakan oleh sang pahlawan. Siapa pahlawan yang dimaksud? Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 15 ayat 5 berkata begini, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa." Jadi kalian sebagai anak-anak muda, kalian dapat mengubah dunia. Kalian dapat menjadi teladan, menjadi history maker, memberkati banyak orang. Syaratnya apa? Kalau kalian hidup nempel dengan Tuhan Yesus, bergantung kepada Tuhan Yesus, dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saya minta kepada kalian, ya, terutama dalam masa-masa ini kita sudah lama gak ketemu, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Kalau ada live streaming, ikut. Kalau ada Zoom meeting, ikut, ya. Paksain. Kalau nggak ada pulsanya, ya berdoa, minta sama Tuhan. Nanti Tuhan kirim. Oke? Bacalah firman, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Teruslah mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube, kan banyak, ya. Cuman hati-hati memilih khotbah, jangan yang sembarangan, ya. Kalau kalian bingung, tanya Koko, WA, email, Facebook, nanti Koko jawab. Dan dalam menghadapi masa sulit ini, Tuhan mau kita tetap kuat, ya. Nggak takut, nggak khawatir, bahkan tetap bertindak. Kalau kalian ada kesempatan memberkati orang, lakukan hal itu. Pergunakan apapun yang kalian miliki, uang, talenta, kemampuan, demi kemuliaan Tuhan. Persembahkanlah itu seluruhnya kepada Tuhan. Maka engkau akan menjadi seperti anak kecil yang mempersembahkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Bersama Yesus, engkau akan menjadi hebat, berbuah, dan berdampak. Tinggallah di dalam Yesus, ya. Bacalah firman, renungkan itu siang dan malam. Maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan menghasilkan buahnya pada musimnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Biarlah anak-anak muda yang mendengarkan renungan singkat yang hamba-Mu bawakan, mereka dapat diubahkan, mereka dapat mempersembahkan talenta apapun kemampuan yang mereka miliki kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan melipat gandakan apa yang mereka telah persembahkan kepada Tuhan untuk dapat memuliakan nama Tuhan, dapat menjadi berkat bagi orang banyak, sehingga hidup mereka berbuah dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan melalui hidup mereka. Oh Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan anak-anak muda ini yang mendengarkan pesan-Mu pada siang hari ini menjadi history maker, pengubah dunia, pengguncang dunia. Hamba-Mu minta biarlah jadikanlah mereka teladan di dalam setiap tingkah laku mereka, perkataan mereka, pemikiran mereka. Hamba-Mu minta kepada-Mu ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau selalu menuntun mereka agar mereka tidak pernah salah jalan dan tidak pernah salah dalam mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan anak-anak muda ke dalam tangan Tuhan, baik di Cipulir maupun di Ciledug. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau dengan Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, tuntunan dan penyertaan dari Roh Kudus mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Shalom dan jangan kemana-mana. Stay safe ya. Terus berdoa, terus baca firman. Shalom Marion, apa kabarnya kalian? Pasti dahsyat luar biasa, amin? Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan kasih pengumuman untuk kalian semua. Pengumuman yang pertama, minggu depan kita akan ada sharing time di aplikasi Zoom atau Hangout. Teman-teman nanti akan dapat info lebih lanjutnya di grup WhatsApp kita ya. Jadi pantau aja terus grup kita. Dan yang belum join grup kita, nanti bisa hubungi Gaby atau Vanessa. Pengumuman yang kedua, minggu ini kita masih ada dapur kasih. Dapur kasihnya ada di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Teman-teman yang rumahnya di sekitar gereja kita, ayo sama-sama datang, kita ambil untuk yang membutuhkan, kita ambil makanan di tempat ini disediakan secara gratis. Jangan lupa untuk memakai masker karena kita masih menjalankan social distancing. Betul sekali. Pengumuman yang ketiga, minggu ini kita akan ada komsel online. Komsel online-nya akan kita selenggarakan di aplikasi Zoom atau Hangout juga. Teman-teman yang nanti mau join, nanti bisa diinfokan lebih lanjut lagi sama gembala komselnya di grup komsel masing-masing ya. Oke. Selanjutnya, minggu ini akan ada ibadah raya online. Ibadah rayanya akan live streaming di akun Facebook GBI Hope Ciledug. Teman-teman yang belum add, boleh add Facebooknya. Nanti kita akan live streaming lewat Facebook jam 5 sore. Selanjutnya, buat teman-teman yang mau ngasih kritik, saran, atau komentar apapun, bisa taruh aja di kolom komentar di bawah. Sekian pengumuman dari kami, Warrior of God on Fire! Thank you!